Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Na'am, ismahu li an u'arifakum nafsi. Ismi Afifa Azkiyah, kuntu talibah fi Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sultan Maulana Hasanuddin. Wal'an ana sa'ubayyinu lakum andasit tarbiyah lil maudu' hubungan antara perkembangan manusia dan pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manusia. Manusia itu banyak sekali makna dan juga pendapat tentang manusia itu sendiri. Seperti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi, yang mampu mengalahkan makhluk lainnya. Dan juga ada beberapa pendapat tentang manusia menurut para ahli. Di antaranya menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, manusia itu makhluk ciptaan Allah dengan segala dimensi dan dilengkapi dengan panca indera dan akal, sehingga menjadikan manusia itu menjadi intelek. Dan sedangkan manusia menurut John Dewey, manusia itu adalah subjek yang memiliki kemampuan, kekuatan, kepribadian, dan ekstensi yang dapat merubah menjadi realitas. Dalam Islam juga menjelaskan tentang manusia diciptakan dengan segala kelebihan yang dimilikinya, di mana kelebihan itu dapat membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kelebihan yang dimiliki manusia itu seperti akal dan pikiran. Akal dan pikiran ini yang menjadikan manusia terlihat lebih baik daripada makhluk yang lainnya. Seperti dalam firman Allah dalam surah At-Tin yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Surah At-Tin ayat 4. Dengan akal dan pikiran itulah manusia dapat membudidayakan lingkungannya untuk kepentingan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan akalnya manusia dapat mengenal dan menerima berbagai konsep dan norma untuk kehidupannya, di samping sebagai makhluk berpikir dan homo sapiens. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atau dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya ingin mengetahui apa yang ada di luar dirinya, tetapi dia juga ingin mengetahui apa yang ada di dalam dirinya. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah dan selalu berupaya mengetahui dirinya sendiri. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan dan konsep yang mendasar tentang manusia dan makna ekstensi yang ada di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik. Wujud sifat hakikat manusia diantaranya adalah kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban, dan menyadari hak dan kemampuan menyadari kebahagiaan.
Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang dimensi manusia. Sifat hakikat manusia dapat dilihat dari berbagai macam dimensi atau sudut pandang. Dimensi-dimensi tersebut dapat menjadikan manusia terlihat menjadi lebih bermakna daripada makhluk-makhluk lainnya. Dimensi-dimensi manusia yang telah lama kita kenal selama ini, yaitu diantaranya satu, manusia itu adalah makhluk individual. Yang kedua, manusia adalah makhluk sosial. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang bersusila atau bermoral. Dan yang keempat, manusia adalah makhluk yang religius. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Istilah pertumbuhan dan perkembangan adalah dua peristiwa yang sifatnya berbeda tapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu tumbuh dan kembang. Mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan, pertumbuhan adalah growth, berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi sel, organ, maupun individu yang bisa mengukur dengan ukuran berat, gram, pound, atau kilogram. Ukuran panjang seperti sentimeter atau meter, umur tulang, dan keseimbangan metabolik seperti retensi kalsium dan nitrogen tubuh. Sedangkan perkembangan adalah development, yaitu bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Hakikat manusia, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pada dasarnya perlu dikembangkan. Pengembangan berbagai potensi yang dimiliki manusia itu tidak dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Hal ini akan membentuk manusia yang menuju ke arah kesempurnaan. Oleh karenanya, manusia mengalami pengembangan berupa A. Pengembangan manusia sebagai makhluk individu. B. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. C. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pendidikan, mulai dari pengertian pendidikan, tujuan pendidikan itu sendiri, dan hakikat pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual beragama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang pendidikan, diantaranya dari Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengenal yang ada di luar lingkup manusia, Tuhan yang disembahnya, wahyu-wahyu yang diterima Rasulnya, dengan mengembangkan potensi atau fitrah menjadi aktual, serta terwujudnya kemampuan manusia untuk membangun peradaban umat demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga ada pendapat dari John Dewey. Menurut John Dewey, pendidikan tidak lain adalah hidup itu sendiri. Hidup ini bukan hanya perkara hidup personal, tapi secara khusus menyangkut kehidupan masyarakat itu juga. Karena itu, pendidikan adalah sebuah keniscayaan dan berlangsung secara alami, berfungsi sosial lantaran berlangsung dalam masyarakat itu sendiri, memiliki nilai dan makna membimbing. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk membuka pikiran dan kematangan individu bagi kemajuan agama, industri, dan sosial. Tujuan pendidikan secara sosiologis adalah untuk menjadikan peserta didik atau warga masyarakat yang demokratis sesuai dengan kehendak kebudayaan bangsa dan negaranya. Dan hal-hal
yang berguna atau langsung dirasakan oleh masyarakat serta mencapai kekebalan semua generasi penerus masyarakat yang dididik. Sedangkan secara psikologis, tujuan khusus pendidikan adalah untuk menjadikan peserta didik yang mempunyai keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menghadapi serta menyiapkan masa depannya. Tujuan pendidikan juga terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerdaskan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu dapat menjadikan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan yang luas, dan memiliki keterampilan, dan juga memiliki kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan menurut Ibnu Khaldun dan John Dewey adalah memiliki titik temu pada proses kemanusiaan. Tetapi menurut konsep Ibnu Khaldun dimaknai sebagai proses-proses yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, mengembangkan potensi atau fitrah, serta terwujudnya kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas-tugas keduniaan dengan baik demi terciptanya peradaban umat manusia. Sedangkan menurut John Dewey, hakikat pendidikan adalah pembebasan manusia dengan melalui proses humanisasi yang merupakan pengukuhan manusia sebagai subjek, memiliki kekuatan, kemampuan, dan pola yang berpotensi sebagai dorongan untuk memilih dan mengubah dunianya dan memecahkan persoalan yang terjadi. Di sini ada 2 contoh perkembangan dan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perkembangan kognitif. Pendidikan berkontribusi pada perkembangan kognitif. Melalui pendidikan formal seperti di sekolah, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah individu itu sendiri. Ini membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih kompleks seiring berjalannya waktu. Dan yang kedua, perkembangan sosial dan emosional. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam perkembangan sosial dan emosional individu. Di sekolah, anak-anak belajar berinteraksi dengan teman sebayanya, guru-gurunya. Itu dapat mengembangkan keterampilan komunikasi individu atau peserta didik itu sendiri, serta memahami norma-norma sosial. Ini membantu mereka membangun hubungan interpersonal yang sehat dan mengelola emosi dengan lebih baik. Jadi dapat disimpulkan dari materi hubungan antara perkembangan manusia dan pendidikan, yaitu setiap manusia membutuhkan pendidikan. Mengapa setiap manusia membutuhkan pendidikan? Karena melalui pendidikan manusia dapat mempunyai kemampuan-kemampuan yang dapat mengatur dan mengontrol dirinya sendiri. Dan dengan pendidikan pula perkembangan manusia dapat diarahkan ke arah yang lebih baik. Dan melalui pendidikan juga kemampuan setiap individu dimurni. Karena itulah manusia memerlukan pendidikan yang layak. Pendidikan salah satu contoh kebudayaan yang selalu berkembang sesuai perkembangan zaman. Manusia yang baik adalah manusia yang dapat melestarikan kebudayaan karena manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.